Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak solih, masih semangat belajar semuanya? Alhamdulillah semuanya masih semangat ya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar di bab yang pertama, sekarang kita pindah ke bab yang kedua. Ada yang tahu di bab kedua ini kita belajar tentang apa? Pintar, kita belajar membaca Al-Quran. Jadi bab 2 ini dengan judul Senang Bisa Membaca Al-Quran. Siapa di antara kalian yang senang bisa membaca Al-Quran? Solih-solih semuanya senang ya kalau bisa membaca Al-Quran. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama ada KD 3.2, yaitu memahami pesan-pesan pokok Al-Quran, Surat An-Nas dan Al-Asr. Yang kedua, KD 4.2.1, melafalkan Quran Surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas. Yang ketiga, KD 4.2.2, menghafal Quran Surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas ya anak-anak ya. Tapi sebelum belajar, jangan pernah lupa untuk membaca doa ya anak-anak ya. Sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, pernahkah kalian mendengar bagaimana bunyi Quran Surat Al-Asr? Bagaimana tulisannya? Nah ini dia ya. Jadi surat Al-Asr ini biasanya kita lafalkan, kita baca saat kita akan pulang sekolah, ya kan? Biasanya bapak ibu guru kita, ustadz ustazah kita mengajak kita untuk membaca doa-doa tertentu. Salah satunya adalah membaca surat Al-Asr ketika akan pulang sekolah. Kenapa ya kira-kira? Nah benar, ini ada kaitannya dengan waktu. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, kalau surat Al-Asr itu artinya demi waktu atau demi masa. Surat ini terdiri dari 3 ayat anak-anak. Surat ini adalah surat yang ke-103 dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Yang pertama karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Alasan yang kedua adalah surat ini diturunkan di kota Mekah ya anak-anak ya. Nah anak-anak, setelah kita tahu sekilas tentang surat Al-Asr, kita sekarang coba untuk melafalkan. Kita coba baca dengan baik yang benar ya anak-anak ya. Sekarang tirukan ustazah, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat ketiga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Oke, kita coba belajar membaca satu kali lagi dari ayat 1 sampai ke 3 ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, sekarang coba diulangi lagi di rumah ya, diulangi secara perlahan tiap ayat dengan baik dan benar ya anak-anak ya. Nah anak-anak, karena tadi kita sudah belajar membaca surat Al-Asr dengan baik dan benar, sekarang kita coba hafalkan bersama-sama ya. Jangan pernah putus asa untuk menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Kita coba setiap ayat kita ulangi 3 kali agar lebih lancar dan lebih mudah untuk menghafalnya. Sudah siap ya? Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, setelah kita ulangi 3 kali per ayatnya, sekarang kita coba secara utuh dari ayat 1 sampai ke 3, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ulangi 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, gimana? Sudah hafal? Oke, pinter. Karena kalau kita sering mengulangi, kita sering memurojaahnya, kita nanti akan lama-lama hafal sendiri anak-anak. Jadi semangat menghafal ya. Nah, anak-anak, kurang afdol, kurang mantap rasanya kalau kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa menghafalkan surat Al-Asr tanpa tahu isi kandungan atau pesan dari surat Al-Asr. Jadi, yang harus kalian tahu, pesan dari surat Al-Asr ini adalah bahwa semua manusia itu akan berada dalam kerugian apabila waktunya tidak diisi dengan perbuatan baik. Misalnya, kalau kalian adalah seorang siswa, seorang pelajar, seorang murid, maka tidak boleh malas belajar. Karena kalau kalian malas belajar, berarti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Karena kalau malas belajar, artinya kita menunda cita-cita kita untuk tercapai. Kita menunda kesuksesan kita untuk tercapai. Jadi kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang baik yang akan beruntung sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Asr ini. Jadi, siapakah orang baik yang akan beruntung itu? Nah,
Pinter. Yang pertama, orang itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti orang yang mempercayai Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, Nabi Muhammad itu ada, malaikat itu ada, sampai dengan percaya dengan takdir-takdir Allah. Kemudian yang kedua, orang baik yang akan beruntung itu adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah orang yang memberi nasihat. Nasihat di sini adalah nasihat-nasihat yang baik loh anak-anak, bukan nasihat yang buruk. Yang keempat adalah orang-orang yang sabar. Jadi kalau ditimpa musibah ataupun sejenisnya harus sabar dalam menghadapinya. Nanti kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kelima, orang baik yang akan beruntung adalah orang yang berdisiplin waktu untuk melakukan kebaikan. Jadi misalnya kita punya waktu untuk belajar di jam sekian, maka kita gunakan di jam sekian itu untuk belajar, bukan untuk yang lain-lainnya. Itu artinya kita disiplin waktu untuk kebaikan. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu dia belajar kita hari ini. Sudah paham ya semuanya tentang surat Al-Asr? Artinya apa, jumlah ayatnya berapa, tergolong surat apa, kemudian bagaimana melafalkannya. Kita sudah belajar menghafalkannya. Kita juga sudah paham pesan atau isi kandungan surat Al-Asr. Maka kita akan mencoba untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat ya belajar kita hari ini. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa masuk ke dalam hati kalian ya anak-anak ya. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penulisan, Ustazah mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus murojaah, jangan lupa hafalannya, sholatnya. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.